Halo semuanya, perkenalkan nama saya Guru Saifi Ali. Saya dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. NIM saya 053496045. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas 1, praktikum 1 dari mata kuliah basis data. Di sini ada soalnya itu contoh kasus ya. Saya bacakan terlebih dahulu. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Oke, jadi di sini itu nantinya akan ada beberapa entitas. Yang pertama entitas mahasiswa, udah pasti ya. Kemudian entitas mata kuliah, kemudian entitas dosen. Nah, di sini relasinya itu sudah dijelaskan di contoh kasus, beberapa sudah disebutkan. Jadi setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, berarti bisa lebih. Nah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester ya. Oke, untuk mata kuliahnya hanya bisa diajar satu mata kuliah, hanya bisa diajar oleh satu orang dosen. Tapi setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah, berarti bisa lebih ya. Oke, sebelumnya saya infokan terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan aplikasi OBS Studio. Kemudian ini aplikasi YED Editor ya, sesuai anjuran dari buku materi pokok basis data. Kita langsung mulai saja. Untuk entitasnya kita buat di sini. Kita klik and drag ya. Di sini kita besarkan saja, terlalu besar. Kita ganti namanya jadi mahasiswa ya. Oke. Kemudian kita buat lagi entitasnya, kan kita 3 dulu ya. Ini kemudian mata kuliah. Oke. Agak besarkan sedikit. Oke, cukup. Satu lagi itu entitasnya dosen. Sorry. Ini dosen ya. Oke. Nah, sekarang tiap entitas itu kan punya namanya atribut ya. Nah, atributnya itu dia kan berbentuk ini ya, lonjong. Ini untuk mahasiswa dulu ya. Atributnya yang sudah jelas ada, selalu ada, berarti kan nomor induk mahasiswa alias NIM. Oke, kemudian satu lagi mungkin kita kasih saja nama ya. Supaya simpel saja. Nama mahasiswa. Itu udah pasti ya, nama mahasiswa ya. Nggak mungkin kan orang nggak punya nama. Jadi nama mahasiswa ini jadi salah satu atributnya di entitas mahasiswa. Kemudian untuk mata kuliah sudah pasti ada kodenya. Entitas salah satu atributnya adalah kode MK ya. Kita buat kode underscore MK saja. Kemudian ada lagi namanya juga, pasti ada nama mata kuliah. Sama kayak mahasiswa ya, nama MK seperti itu ya. Oke, dosen pun sama, pasti ada nomor induknya. Biasanya nomor induk karyawan ya, atau NIP ya, nomor induk pekerja. Kita NIP saja buat. Kemudian satu lagi juga sama, nama dosennya tentu saja. Nama dosen. Oke, nah. Sekarang kemudian tinggal kita buat untuk ininya ya, apa? Relasinya ya. Jadi ini garis-garis dulu ya. Dari sini ke mahasiswa. Kemudian dari nama mahasiswa ke mahasiswa. Ini relasi antar entitas dulu ya, ke atributnya masing-masing. Dosen, nama dosen. Nah, jadi untuk awalnya itu kan mahasiswa itu mengambil mata kuliah. Mengambil mata kuliah itu kan tadi bisa banyak ya, satu mahasiswa ya. Berarti kita kasih ini relationship. Sini mengambil aja ya, kita tulisnya. Kemudian kita kasih lagi di sini juga mata kuliah sama dosen juga
mengajar ya kalau dosen dan mata kuliah relationshipnya. Nah ini kan satu mahasiswa bisa banyak, jadi kita pakai yang satu ke banyak ini di sini kebalik, maaf. Nah gitu, ini rapin dulu kali ya biar lurus. Nah kemudian mata kuliahnya juga sama ya, satu ke banyak gitu. Nah dosen, untuk dosen ini satu dosen kan bisa ngajar banyak ya sebenarnya, lebih dari satu. Jadi ini dulu ini kita rapikan. Tapi kalau untuk satu mata kuliah tuh setengahnya ada satu dosen, jadi kita pakai yang satu gini ya. Nah karena ini kan banyak nih mahasiswa bisa ngambil banyak mata kuliah, dan satu mata kuliah juga bisa diambil banyak mahasiswa. Nah ini kita buat jadi entitas baru gitu. Jadi kalau misalkan ada yang banyak dua entitas gitu, kita bikin entitas baru. Berarti kan hubungan sama antara mahasiswa dan mata kuliah itu berarti KRS, atau mungkin bisa kita bilang registrasi MK ya. Nah kita buat baru lagi entitas, kita bikin registrasi aja, regis underscore MK. Nah kemudian di sini kasih atributnya itu kedua ini ya, NIM sama kode MK ya, berarti ya. NIM, kemudian kode MK. Nah gitu, kita kasih dulu ininya, lo nggak bisa ke masing-masing atribut. Nah kemudian ini mengambil ini kita pecah, dan ini kita ubah nih, kita delete dulu. Ini mengambil ini kita rubah ya prosesnya. Kita pindahin dulu, agak geser dikit ya, agak geser dikit. Nah berarti nanti gini, registrasi mata kuliah ini akan menerima banyak ya gitu. Ini dari sini, dan juga kita bikin lagi satu relationship, yaitu berarti diambil ya. Nah ini begitu. Ini kita urusin dulu sebentar. Nah begini, supaya lebih rapi. Nah ambil ini berarti tinggal supaya pakai yang satu. Nah gitu, sama juga ke mahasiswanya. Nah gitu. Nah kira-kira jadinya begini. Oh tunggu dulu, ini belum saya underline. Untuk primary key-nya saya kasih underline terlebih dahulu, karena ini kan primary key ya. Primary key adalah data utama yang nantinya bakal untuk relasi-relasi seperti itu ya. Nah sudah, oke. Jadi primary key-nya dari entitas mahasiswa adalah NIM, dari entitas mata kuliah adalah kode mata kuliah, kemudian dosen adalah NIP. Karena kan ini kan unik ya, pasti setiap data punya satu kode-kode ini. Untuk regis MK, entitas regis MK ini karena dia banyak ke banyak dan dijadikan seperti ini ya, entitasnya adalah atributnya adalah NIM dan juga kode mata kuliah. Oke, seperti itu. Baik, cukup sekian praktek 1 dari mata kuliah basis data. Sebelum mengakhiri video rekaman ini, saya akan memberikan sebuah sedikit kata-kata hari ini yang saya tahu dari Sir Francis Bacon. Itu berbunyi, knowledge is power. Kenapa knowledge is power? Karena memang pengetahuan adalah sebuah kekuatan. Jadi ketika kita memiliki ilmu dan pengetahuan, kita memiliki kekuatan. Seperti itu. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih.